Deskripsi hasil pengamatan. Bagian A, profil sekolah. Yang pertama, pengamatan langsung kultur sekolah. UPT SDN 6 Makalle Selatan merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang berada di Kelurahan Tiromanda, Kecamatan Makalle Selatan, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Sekolah ini sekarang terakreditasi B. Jarak dari kota Makalle ke UPT SDN 6 Makalle Selatan kurang lebih 3 km. Adapun yang diobservasi pada kultur sekolah yaitu bagian A, visi dan misi. Yang pertama, visi. UPT SDN 6 Makalle Selatan terkemuka di Tanah Toraja tahun 2025. Misi yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya guru melalui pendidikan formal, non-formal, dan diklat fungsional lainnya. Yang kedua, membangun kemitraan secara berkesinambungan dengan pemerintah, komite, dan masyarakat luas. Yang ketiga, mengembangkan manajemen dan kepemimpinan yang demokratis dan terbuka. Yang keempat, meningkatkan disiplin, komitmen, pengabdian, keteladanan, dan etos kerja. Yang kelima, menetapkan pengelolaan administrasi sekolah, ketatausahaan, kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan kewibawaan sekolah. Yang keenam, membimbing, mendidik, dan mengajar siswa untuk memiliki etika, logika, dan estetika. Yang ketujuh, meningkatkan sarana pembelajaran guna mengembangkan bakat dan minat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan peminatan. Yang kedelapan, melaksanakan proses pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang kesembilan, mendorong siswa untuk belajar secara aktif, kreatif, inovatif, mengembangkan seni budaya lokal, dan bersaing secara kompetitif baik lokal, regional maupun nasional. Yang ke-10, meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua, rencana strategis. Tujuan yang hendak dicapai berdasarkan visi misi mencakup 10 aspek. Yang pertama, meningkatnya kompetensi guru melalui pendidikan formal dan diklat fungsional lainnya. Yang kedua, terbangunnya kemitraan secara berkesinambungan dengan pemerintah, komite sekolah, dan masyarakat luas. Yang ketiga, terciptanya manajemen dan kepemimpinan yang demokratis dan terbuka. Yang keempat, terciptanya disiplin, komitmen, pengabdian, keteladanan, etos kerja, dan wibawa pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, terbentuknya kepribadian siswa melalui etika, logika, estetika melalui pengembangan seni dan budaya lokal. Yang keenam, tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Yang ketujuh, optimalnya proses pembelajaran dengan pendekatan PAIKEM. Yang kedelapan, memiliki kompetensi untuk menggunakan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi atau ICT. Yang kesembilan, tercapainya kompetensi siswa berdasarkan SKL. Yang kesepuluh, tercapainya rasa keadilan dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Yang ketiga yaitu jam belajar. Di UPT SDN 6 Makalle Selatan, jam belajar mulai dari 7.15 sampai dengan 12.15. Lama. Yang keempat, pembiasaan hal-hal positif di sekolah. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, pembiasaan kedisiplinan waktu. Yang keempat, menyanyikan lagu wajib nasional setiap pagi. Yang kelima yaitu hubungan kerjasama sekolah dengan institusi lainnya dan orang tua siswa. Bagian A, hubungan kerjasama sekolah dengan institusi lain, yaitu yang pertama UKI Toraja, yang kedua komite, yang ketiga institusi kesehatan atau puskesmas, rumah sakit, dan apotek, yang keempat gereja, yang kelima aparat, yang keenam BNN kabupaten. Hubungan sekolah dengan orang tua yaitu yang pertama, mengundang orang tua siswa ke sekolah membicarakan mengenai kegiatan ekstrakurikuler yang akan dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, mengundang orang tua siswa dalam hal penerimaan rapor setiap akhir semester. Yang ketiga, mengundang orang tua siswa untuk mengikuti rapat mengenai penerimaan bantuan. Yang keempat, mengadakan rapat dengan orang tua siswa kelas 6. Yang kelima, sekolah memberikan penguatan
untuk orang tua siswa terhadap hasil belajar siswa di sekolah. Yang keenam, ketika ada siswa yang mengikuti perlombaan, orang tua mendukung dan bersedia mendampingi serta memfasilitasi anaknya. Yang ketujuh, ketika ada siswa yang sakit, orang tuanya langsung mengkonfirmasi kepada guru wali kelasnya. Yang keenam yaitu kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Yang pertama, upacara bendera. Yang kedua, rapat. Yang ketiga, kegiatan rutin sekolah. Kegiatan rutin sekolah terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama, kurikuler. Yang kedua, co-kurikuler. Yang ketiga, ekstrakurikuler. Bagian B yaitu pengamatan untuk membangun kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Pengamatan ini terkait dengan beban mengajar guru. Beban mengajar guru berkisar dari 24 jam dan 12 jam. Yang kedua yaitu keterlibatan guru dalam organisasi profesi. Keterlibatan guru dalam organisasi profesi seperti kegiatan BIMTEK, pengembangan perangkat pembelajaran bagi kepala sekolah dan guru, Diklat Kurikulum 2013, KKS, KKG, PAI, PJOK, dan Kopri. Yang ketiga, keterlibatan guru dalam kegiatan ilmiah. Berikut keterlibatan guru dalam beberapa kegiatan ilmiah seperti workshop dan seminar. Yang pertama, PKKS atau penilaian kerja kepala sekolah. Yang kedua, bagian C yaitu pengamatan untuk memperkuat pemahaman peserta didik. Pengamatan ini terkait dengan yang pertama, jumlah dan karakteristik siswa. Jumlah ruang belajar di UPT SD 6 Makalle Selatan yaitu 11 kelas. Jumlah murid yaitu 241. Jumlah laki-laki 124 dan jumlah perempuan 117. Karakter dari seluruh siswa ini sangat bermacam-macam. Ada yang sudah lancar menulis dan ada yang belum lancar atau lambat. Ada yang sudah lancar membaca dan berhitung dan ada juga yang belum lancar membaca dan berhitung. Selain itu, ada juga siswa yang jika di kelas senang membuat kegaduhan. Tujuannya cari tenang namun aktif ketika guru sedang memberikan pelajaran di kelas. Bagian A, aspek penilaian dan hasil belajar siswa. Aspek penilaian dari proses belajar merupakan hasil belajar siswa di UPT SDN 6 Makalle Selatan pada dasarnya sudah berjalan dengan baik. Aspek penilaian dalam proses belajar biasanya guru mengambil nilai dari hasil pekerjaan rumah atau PR yang diberikan guru kepada siswanya. Guru juga mengambil nilai dan memberikan tugas kepada siswa baik secara individu maupun kelompok dan mengambil nilai dari nilai ulangan sebagai hasil akhir penilaian. Aspek penilaian lainnya, guru biasanya memberikan penilaian berupa penilaian sikap atau spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan dari masing-masing siswa. Bagian B, permasalahan yang dihadapi siswa dan penanganannya. Permasalahan yang biasa dijumpai siswa pada saat proses pembelajaran yaitu yang pertama, siswa kurang mendapatkan pendampingan dari orang tua. Yang kedua, siswa lamban dalam membaca dan menulis. Yang ketiga, siswa lamban dalam berhitung. Yang keempat, siswa tidak tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Hal tersebut dapat diatasi dengan upaya guru memberikan pendampingan kepada siswa yang masih kurang pandai dalam menguasai hal-hal di atas dan sering mengajak untuk sering menulis materi pelajaran, membaca atau mengeja dan berhitung. Refleksi hasil pengamatan proses pembelajaran. Dari hasil pengamatan proses belajar mengajar di UPT SDN 6 Makalle Selatan sudah baik, tetapi masih ada beberapa guru yang mengajar sudah tidak menggunakan atau berpatokan dengan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan hanya dari segi penilaian juga sudah baik, di mana guru menggunakan penilaian proses dan hasil, serta memanfaatkannya untuk kegiatan tindak lanjut. Hasil belajar siswa dijadikan referensi evaluasi mengajar guru dan pelaksanaan remedial atau pengayaan pembelajaran siswa secara keseluruhan. Meskipun proses belajar mengajar di kelas sudah baik, namun masih ada beberapa siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang telah ditetapkan. Hal ini diperlukan pendekatan dan perhatian khusus serta peran seorang orang tua dalam membimbing siswa tersebut.
Deskripsi pengamatan langsung kultur sekolah. Kultur sekolah memiliki peran simbolik dalam membentuk pola kultural dalam praktik kehidupan di sekolah. Kultur sekolah merupakan faktor kunci yang menentukan pencapaian prestasi akademik maupun non-akademik dan keterlaksanaan proses pembelajaran bagi siswa. Kultur sekolah meliputi faktor material dan non-material. Realitas menunjukkan bahwa kunci keberhasilan pendidikan seringkali justru terletak pada faktor yang tak terlihat. Karenanya menekankan perbaikan pendidikan di sekolah pada proses restrukturisasi semata tidak lagi memadai. Namun demikian, restrukturisasi yang bersifat struktural dan rekonstruksi yang bersifat kultural tidak perlu saling menegasi dalam praktiknya. Dalam pengembangan kultur sekolah terdapat aneka pilihan alternatif yang dapat disesuaikan dengan visi misi dan kondisi sekolah serta profil siswa dalam aneka kecerdasan majemuk sebagai subkultur. Setiap sekolah dapat mengembangkan kultur sekolah yang khas sesuai dengan potensi yang dimiliki, yang bisa jadi identik dengan kultur masyarakat yang lebih luas. Dengan adanya variasi tersebut, setiap sekolah memiliki peluang yang sama untuk membanggakan keunggulan sekolah masing-masing yang khas. Semua ini tergantung pada peran pemimpin sekolah yang dapat menggerakkan dan mengkomunikasikan visi misi sekolah kepada seluruh warga sekolah. Kultur sekolah biasanya berkaitan erat dengan visi dan misi yang dimiliki oleh kepala sekolah tentang masa depan sekolah, pembiasaan hal-hal positif di sekolah, rencana strategis, tata tertib sekolah, jam belajar, hubungan kerjasama dengan institusi dan orang tua siswa, struktur organisasi dan tata kelola, kegiatan seremonial formal di sekolah, dan kegiatan rutin sekolah. Deskripsi hasil pengamatan untuk membangun kompetensi pedagogik, kepribadian, dan sosial. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik guru di PTSD 6 Makale Selatan. Yang bagian A, kegiatan pembelajaran yang mendidik di kelas dan lapangan. Yang pertama, kelas. Guru menjelaskan materi pembelajaran secara terpadu, terperinci, jelas, dan cepat sehingga peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Yang kedua, lapangan. Dari hasil pengamatan kegiatan pembelajaran di lapangan di UPT SD 6 Makale Selatan, yaitu guru menjelaskan, mengerahkan, dan membina siswa. Yang kedua, kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam. Kompetensi profesional meliputi yang pertama, penguasaan terhadap materi, konsep, struktur, dan pola pikir. Keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran dikuasai. Bagian B, penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran atau bidang dikuasai. Bagian C, melakukan pengembangan materi pembelajaran yang dikuasai dengan kreatif. Bagian D, melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang relatif. Bagian E, menggunakan teknologi dan berkomunikasi dan melakukan pengembangan diri. Yang ketiga, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan kepribadian yang meliputi mantap, dewa, stabil, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, evaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri secara berkelanjutan. Kompetensi kepribadian di UPTSD 6 Makale Selatan yaitu yang pertama, mengamati sikap dan perilaku warga sekolah terhadap norma-norma yang dianut yang berlaku dalam masyarakat serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam. Hasil pengamatan warga TSD 6 Makale Selatan menunjukkan sikap yang wajar dan santun. Yang pertama, taat terhadap aturan yang dianut, yaitu agama, hukum, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua,
selalu menunjukkan sikap yang ramah dan cara berinteraksi nya pun baik. Kemudian bagian B, mengamati berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empati, dan santun baik secara lisan maupun tulisan di lingkungan sekolah. Dalam berkomunikasi lisan maupun tulisan, warga sekolah selalu memakai bahasa yang santun dan mudah dipahami. Kemudian bagian C, mengamati komunikasi para guru, staf, dan kepala sekolah dari sudut komunikasi yang otentik dan santun pada peserta didik yang dengan bahasa yang khas dan interaksi pembelajaran yang terbangun secara klasikal melalui dari pertama menyiapkan kondisi psikolog peserta didik, yang kedua memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon, yang ketiga respon peserta didik, yang keempat reaksi guru terhadap respon peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk yang pertama berkomunikasi secara lisan maupun tulisan, yang kedua menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, yang ketiga bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua atau wali peserta didik, yang keempat bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial guru di UPTSD 6 kali. Yang pertama, mengamati sikap induktif dan efektif guru terhadap peserta didik, teman, sejawat, dan lingkungan sekitar dalam melakukan pembelajaran. Yang pertama, guru terhadap peserta didik. Jika ada siswa mengalami kesulitan atau masalah, guru mengambil orang tua untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh siswa. Yang kedua, bagian B, guru dengan sejawat dan lingkungan sekitar. Jika seorang guru mempunyai kesulitan, maka guru yang lain telah memberikan masukan atau memberikan pikiran untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Kemudian yang kedua, mengamati komunikasi para guru dengan teman sejawat dan komunikasi ilmiah lainnya apakah dilakukan secara santun, sensitif, dan efektif. Yang ketiga, mengamati komunikasi warga sekolah dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dan dalam menginformasikan program pembelajaran dan mengatasi kemajuan dan masalah-masalah yang dihadapi peserta didik apakah dilakukan secara santun, empati, dan efektif. Yang keempat, mengamati keikutsertaan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam mendukung program sekolah, pelaksanaan program pembelajaran, dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Deskripsi hasil pengamatan untuk memperkuat pemahaman peserta didik. Yang pertama, mengamati karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial budaya. Aspek fisik siswa dalam suatu kelas bervariasi, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek. Aspek intelektual juga berbeda-beda, ada yang daya serapnya cepat, ada yang sedang, dan ada juga yang daya serapnya lambat. Sosial emosional dalam hubungan dengan teman-teman yang lain, ada siswa yang cepat marah, egonya masih ada yang sabar, rasa ingin memiliki sesuatu sangat tinggi. Moral tingkah laku peserta didik, ada yang disiplin tepat waktu, disiplin dalam berpakaian, disiplin dalam kebersihan lingkungan, dan ada juga yang tidak. Sikap saling menghargai dan saling tolong-menolong antar sesama. Spiritual dalam keagamaan siswa, sering melakukan doa bersama sebelum dan sesudah pelajaran. Latar belakang sosial budaya siswa berbeda-beda, ada yang orang tuanya petani, PNS, Polri, guru, dan ada juga pedagang. Tetapi hubungan pergaulan mereka tidak ada rasa perbedaan dengan latar belakang sosial budaya. Yang kedua, mengidentifikasi kesulitan peserta didik dalam pembelajaran matematika. Kesulitan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran adalah mata pelajaran matematika. Kesulitan siswa terlihat di saat perhitungan dan pembagian. Dan ada juga siswa yang mengalami kesulitan tapi tidak ingin bertanya, hanya diam saja.
Dengan cara melihat atau mengecek secara individu, akhirnya siswa baru mengatakan bahwa dia belum mengerti dengan materi yang telah dijelaskan. Guru memberikan tugas atau ulangan, maka dari ulangan yang telah diberikan, guru mengetahui siswa mana yang memiliki kesulitan dalam materi yang diberikan. Selain siswa kesulitan dalam belajar matematika, masih ada siswa yang kurang lancar membaca dan kurang menangkap materi yang diajarkan, khususnya kelas yang kami masuki yaitu kelas 3. Deskripsi hasil pengamatan langsung proses pembelajaran di kelas. Yang pertama, kegiatan awal proses pembelajaran. Guru membuka pelajaran dengan mengajak siswa untuk berdoa terlebih dahulu. Kemudian, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang pembelajaran yang akan dipelajari. Hal ini dilakukan guru agar guru dapat mengukur pemahaman peserta didik sebelum proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, proses pembelajaran. Hasil pengamatan proses pembelajaran di kelas di UPT SDN 6 Makale Selatan, semua kelas memiliki program semester pembelajaran, di mana program semester tersebut sebagian besar digunakan. Dalam pelaksanaan pembelajaran, hanya sebagian guru yang menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, modul ajar, dan guru yang akan lainnya sudah tidak berpatokan pada RPP atau modul ajar. Metode yang digunakan guru dalam proses pembelajaran yaitu metode pembelajaran yang bervariasi atau terpadu. Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran yaitu sebagian besar siswa aktif menjawab atau menanyakan pendapat dengan tertib. Meskipun masih ada siswa yang baru berani bertanya, menjawab atau mengajukan pendapat bila ditunjuk oleh guru. Pemanfaatan sumber belajar yang dilakukan guru yaitu guru terampil menggunakan berbagai sumber belajar yang sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan. Guru menggunakan media untuk memberikan contoh konkret yang menghubungkan antara teori dan praktik dan merangsang anak berpikir kritis di mana sebagian besar siswa dapat melihat dan dengan jelas demonstrasi penggunaan alat peraga, dapat mendengar penjelasan demonstrasi alat peraga dan memahami cara penggunaannya. Yang ketiga, refleksi hasil pembelajaran. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang pembelajaran yang telah dipelajari. Hal ini untuk mengetahui apakah siswa paham dan memperhatikan pelajaran yang baru saja dipelajari. Kemudian guru memberikan tugas kepada siswa. Setelah itu, guru menutup pelajaran dengan berdoa, kemudian siswa membersihkan ruangan kelas. Setelah itu, satu persatu siswa keluar dan salam kepada Bapak Ibu guru di kelas. Refleksi hasil pengamatan proses pembelajaran. Refleksi berkaitan dengan penilaian ataupun umpan balik setelah melakukan atau mengikuti suatu observasi. Refleksi juga merupakan istilah yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas antara guru dan siswa. Refleksi dilakukan dalam proses belajar untuk melihat kembali proses pembelajaran yang telah dilakukan secara lebih detail.